Anda sebenarnya bisa menjadi Menteri Pendidikan nih, karena Anda menguasai semua materi pelajaran nih. Selamat pagi, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi. Podcast yang mencoba berbicara atau menyuarakan kisah-kisah anak negeri yang berjuang dalam studi mereka, dalam menempuh berbagai perjuangan untuk bisa menggapai cita-cita mimpian mereka untuk sekolah tinggi. Juga podcast yang menyuarakan tentang komunikasi berbagai hal, kebijakan, hal-hal sosial, dan hal-hal terkait dengan kebutuhan masyarakat. Baik, kali ini kita akan mencoba diskusi dengan Bapak Selvianus Sefle, seorang yang juga memiliki cerita yang unik. Mari kita sama-sama ajak beliau untuk join. Selamat pagi Pak Sefle, apa kabar? Halo, selamat pagi. Puji Tuhan, kabar baik. Sehat-sehat ya, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Pak Sefle ada di mana posisi sekarang? Posisi saat ini saya di Jayapura. Jayapura ya? Iya, di Jayapura. Oh iya, menarik sekali ya. Ini saya sendiri dari Yogyakarta, Anda dari Jayapura ya. Jadi sahabat literasi, dengan kecanggihan teknologi kita sekarang bisa berkomunikasi dengan setiap orang, siapapun itu di seluruh dunia dengan cepat sekali. Terima kasih Pak Sefle sudah bergabung. Pak Sefle, saya dapat kabar nih, Anda baru selesai studi beberapa waktu lalu dari satu kampus yang tentunya di luar dari Papua begitu. Boleh cerita Pak, di kampus apa, lalu ambil jurusan apa, dan kenapa memilih jurusan itu? Monggo Pak. Oke, baik Pak. Puji Tuhan, kebetulan waktu tahun 2013 dapat informasi, 2014 saya tes beasiswa LPDP, itu kebetulan dengar dari teman. Ya, dari Sebentar. Ini LPDP itu lembaga apa? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya, benar. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oke, baik. Ya, terus kebetulan ada pajak 10% ditanggung untuk biaya pendidikan, seperti itu. Jadi dapat informasi dari teman terkait dengan beasiswa LPDP pada saat itu pertama kali dibuka di Indonesia Timur, dalam arti bekerja sama dengan pemerintah di Indonesia Timur. Kamilah yang angkatan pertama kebetulan daftar beasiswa LPDP tersebut. Puji Tuhan, dari proses untuk pendaftaran saya orang yang dikatakan mujur. Kenapa mujur? Karena dari proses seleksi sampai pas berangkat itu tidak pernah mengalami hambatan. Itu yang pertama. Wow, keren. Yang kedua, untuk proses untuk ketika kami pelatihan bahasa selama kurang lebih ya sekitar 5-6 bulan di Jakarta, dan begitu pun juga masuk ke universitas. Saya pun juga orang yang pertama dari sekian teman-teman yang ada dari Indonesia Timur masuk pertama di Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan saya memilih Universitas Negeri Jakarta karena basic kami waktu pelatihannya di Jakarta. Tapi sebelumnya waktu pengisian untuk form untuk LPDP saya memilih di UGM untuk ambil jurusan manajemen perguruan tinggi. Tapi karena proses untuk kami pelatihan di Jakarta dan saya berpikir kalau UGM itu ke Jogja dan jauh, mendingan saya ambil saja di Jakarta, sehingga komunikasi antara LPDP dan saya di Jakarta tuh mudah seperti itu. Nah, jadi setelah itu ya saya memilih di Universitas Negeri Jakarta dan ambil di program Magister Manajemen Pendidikan. Mengapa saya memilih program manajemen pendidikan? Karena memang dasar saya melihat sendiri pengalaman ketika saya kontrak kerja waktu sana di sekolah dan bahkan di lembaga-lembaga organisasi, masih banyak kesenjangan-kesenjangan di bidang pendidikan, terutama kurangnya pemahaman dalam sistem pendidikan yang ada, sehingga mutu dan kualitas pendidikan yang diharapkan bangsa dan bahkan di daerah kita tinggal itu tidak terwujud, karena setiap orang yang memimpin ataupun siapapun orang yang melaksanakan
menerapkan pendidikan itu, dasar pendidikan dalam arti ilmu manajemen pendidikannya, saya bilang saya harus ambil program manajemen pendidikan supaya dengan adanya ilmu yang ada, ilmu yang menurut saya baru bagi saya bisa kembali ke daerah saya untuk bisa menerapkan ilmu yang saya miliki kepada generasi berikutnya, dan bahkan sistem ataupun organisasi yang ada dan pemerhati pendidikan di tempat di mana saya berada. Wah, menarik ya. Ya, menarik ya. UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta ya. Oke, menarik. Jadi Anda memang punya satu impian bagaimana sistem pendidikan di Papua, atau tepatnya mungkin di tempat Anda Jayapura, itu bisa berangsur-angsur juga membaik. Artinya membaik itu mulai setara begitu ya. Bahkan juga nanti masyarakatnya punya impian-impian juga sekolah tinggi, sehingga kemudian bisa memenuhi sumber daya manusia yang lebih baik begitu ya. Wah, itu pemikiran yang sangat menyentuh, karena memang tidak banyak orang bisa memikirkan daerahnya. Nah, ini menarik Bung Saifullah, karena Anda sendiri juga manajemen pendidikan, Anda mengatur mungkin yang mengorganize sistem pendidikan di daerah Anda, yang kemudian menjadikan itu bisa menarik bagi anak-anak, bagi pelajar-pelajar begitu ya. Nah, kemudian mereka bisa dengan antusias melanjutkan studi dengan lebih baik begitu. Nah, ini kalau bicara tentang pendidikan di Jakarta, Anda tadi bilang Anda dapat beasiswa dari LPDP, lalu Anda studi di Jakarta. Saya nggak tahu nih bagaimana kehidupan di Papua ini. Tampaknya hampir sama ya, biaya hidup di Papua sama di Jakarta ya. Hampir sama ya, Pak Saifullah ya. Istilahnya beda-beda tipis. Iya, Betty atau 11-12 ya. Karena memang 11-12. Iya, living cost juga, pembiayaan hidup juga di Papua cukup tinggi ya, karena memang biaya distribusi ke sana begitu. Nah, ya oke, itu menarik ya. Kenapa Anda mengambil LPDP? Yang pertama itu, yang kedua, kan Anda bilang tadi dapat informasi. Nah, informasi dari siapa Anda dapatkan? Apakah memang datang ke sana orang dari katakanlah perwakilan LPDP? Yang ketiga adalah ceritanya gimana Anda bisa dapat itu? Apakah memang Anda kan orang pertama tadi bilang, Anda orang pertama yang daftar, orang pertama kuliah di UNJ, ini semua orang pertama nih. Jadi founding fathers nih, pendiri orang pertama yang luar biasa ini kan, yang lain mengikuti Pak Saifullah begitu. Nah, yang pertama gitu ya, kenapa Anda pilih LPDP? Apakah memang ini satu kesempatan yang terbuka luas, ada afirmasi, atau memang ada seperti apa? Apa yang Anda dapatkan untuk bisa lolos LPDP itu? Pertama, untuk yang saya jawab yang pertama, ketika saya memilih beasiswa LPDP, saya dapat informasi. Memang saya punya keinginan ada lanjut studi, tapi terkendala di dana. Jadi saya tidak punya biaya, saya memilih untuk kerja dulu honor. Honor saya dulu tuh di pedalaman Papua. Dan itu kisah yang sangat luar biasa, saya tidak tahu. Tapi sebagai apa? Honor sebagai apa? Guru? Saya sebagai guru. Oke, di daerah mana tuh, Bung? Di pedalaman daerah mana? Saya sebagai guru mengajar di Waropen, itu di wilayah Papua, salah satu kabupaten yang ada di wilayah tempat saya mengajar dengan harus menguasai 13 mata pelajaran. Saya sendiri yang mengajar sebagai guru. Anda sendiri, hanya sendiri situ di Yapen Waropen. Saya mengajar di SMP. Di Yapen Waropen. Saya di Waropen. Iya, Yapen Waropen itu berbeda ya sama Waropen. Sudah pisah kabupaten. Oke. Jadi Anda sendiri di Waropen. Lalu kan itu kan di bawah pemerintah, harusnya di bawah pemerintah Kabupaten Waropen waktu itu. Kenapa Anda sendiri? Sudah. Lalu kemana guru-guru lain? Tapi puji Tuhan, dari proses yang saya sendiri, saya melaporkan ke dinas, dan dari dinas mereka melihat itu sangat penting, dan mereka untuk saat ini puji Tuhan ada beberapa guru yang sudah datang di tempat dulu saya bekerja. Enggak, sebentar Pak Saifullah, sebentar. Kan tadi Anda bilang Anda hanya sendiri yang mengajar di situ. Ya. Waktu Anda mengajar sendiri dengan harus mengajar 13 mata pelajaran. Lah, kemana guru-guru yang lain? Apakah sekolah itu baru berdiri atau kebetulan? Gimana? Iya, baik.
kebetulan sekolah yang saya kontrak itu, saya mengajar, itu adalah sekolah satu atap. Jadi dia bergabung dengan SD. Jadi guru-guru yang ada, kebanyakan guru-guru yang mengajar di SD. Saya yang kebetulan dikasih kontrak untuk mengajar di SMP. Kebetulan saya sampai di SMP nggak ada guru, kosong sama sekali. Saya ingat betul itu. Jadi mulai 2011, 2012, 2013, 2014, saya sendiri yang mengajar di situ. 3 tahun ya, 2011 sampai 2014 ya? Iya, 14. Itu sangat sedih sekali ya. Tapi strategi yang saya pakai, bagaimana supaya anak-anak itu juga bisa mengenyam pendidikan sebaik mungkin, sehingga bisa bersaing dan bisa mendapat ilmu yang sama seperti anak-anak di kota. Berapa jumlah muridnya Pak Sefle? Waktu itu 63. 63 orang. 63 siswa. Selama 40. Dari kelas 1 kelas 2 kelas 3. Oh, jadi selama 3 tahun, selama 3 tahun Anda mengajar 63 siswa di daerah Paropen sendiri. Berarti bisa disebutkan Anda ini guru agama, guru matematika, guru IPA IPS, guru olahraga, apa itu ya? Siap. Luar biasa ini. Dasar saya tuh saya ada sebenarnya dan konseling. Iya, Anda sebenarnya bisa menjadi Menteri Pendidikan nih karena Anda menguasai semua materi pelajaran nih. Betul ya? Anda sebenarnya itu. Jadi saya basic ini pendidikan saya itu guru bimbingan dan konseling, guru BK. Jadi Anda guru BK, tapi kemudian oleh kondisi, oleh situasi Anda dipaksa tanda kutip ya untuk bisa menguasai 13 pendidikan. Berarti bisa dibilang Anda adalah guru maha guru di situ ya, dan juga kepala sekolah juga sendiri gitu ya. Multi talent. Luar biasa. Iya. Berarti itu murid Anda itu ketika tiap kali sekolah langsung pikir ya ketemu Pak Sefle lagi, bisa besoknya juga gitu ketemu Pak Sefle lagi, jadi setiap hari ketemu Anda terus begitu ya. Iya, setiap hari, dan ngajar dari pagi jam 7.30 sampai jam 5. 7.30 sampai jam 5? Iya. Wah, mau tahu dong Pak Sefle, itu berapa Anda dihargai Pak Sefle? Maaf kalau boleh tahu. Bagaimana? Berapa Anda dihargai? Honor Anda tuh dikasih berapa oleh pemerintah setempat? Kami dihargai, saya ingat betul itu, waktu saya dikontrak, itu kami dibayar per 6 bulan, itu yang pertama. 6 bulan sekali. Udah kayak ujian semesteran ya. Benar Pak. Oke, terus dihargai upah yang dihargai ya UMR lah 3 juta lebih. Selama 6 bulan? Selama 6 bulan kami dibayar 3 juta lebih. Jadi kalau 3 juta lebih 6 bulan berarti sekitar 22 juta lah. Oh, I see. Artinya 1 bulannya 3 juta lebih. Iya. Oke. Iya. Terus? Saya ingat betul tuh pernah sekali setahun itu nggak dibayar selama 1 tahun. Wah, kenapa? 1 tahun 2 bulan. Kenapa itu? Nggak tahu. Pengurusan dari tempat yang saya kerja sudah akhirnya pernah saya akan ingat untuk bayar. Akhirnya ya itu ke dinas proker saya di sana, dan akhirnya mereka menghargai saya dan mereka bayar cuma dengan yang tidak diharapkan, maksudnya kurang dari yang diharapkan. Itu cuma dibayar 15 juta. Selama 1 tahun. Padahal mereka harusnya bayar 3 juta kali 14 bulan. 42 sampai 44. Bahkan setengah pun mereka tidak berikan ya? Iya. Oke. Artinya kalau Anda dibayar 14 bulan, 15 juta berarti kan sebulan kurang lebih 1 juta ya? Itu lagi. Tapi saya berusaha untuk menolong anak-anak yang puji Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan kalau dengan hati dan tidak bersungguh-sungguh, Tuhan akan perhitungkan itu semua. Satu di antara yang Tuhan perhitungkan itu, Tuhan izinkan saya mendapat informasi penerima beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan untuk tes beasiswa tersebut untuk melanjutkan studi. Cuma dibilang melanjutkan studi saja. Sudah, dari situ saya ambil komitmen untuk lanjut. Seperti itu Pak.
Jadi setelah Anda studi ke Jakarta, berarti kan full time ya, Anda pindah ke Jakarta untuk studi 2 tahun ya, Pak Saifullah ya? Oh iya, puji Tuhan, dari sekian peserta yang diangkat waktu tes untuk kuliah, dari sekian teman-teman saya yang menghabiskan waktu kuliah itu 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan? Iya. Dari harusnya 2 tahun? Seharusnya itu 2 tahun atau 1 tahun setengah. Kok bisa? Kok bisa? Gimana itu Pak Saifullah ceritanya? Gimana ceritanya? Proses untuk 1 tahun 6 bulan, 3 bulan itu 1 tahun full, semester 1, semester 2, itu kami habiskan mata kuliahnya. Dan prosesnya tuh saya gunakan waktu libur lebaran, libur Natal, itu saya pakai untuk menulis saya punya tesis dan proposal. Dalam arti proposalnya saya tulis dan saya ujiannya tuh dikasih awal ujiannya, sehingga saya menunggu konferensinya tidak lama. Konferensi dalam arti kami kompre lagi, jadi saya tunggu konferensinya itu yang lama. Jadi untuk mata kuliah dan proses untuk kuliah saya sudah habiskan itu 1 tahun pertama, dalam arti 1 tahun 1 bulan kalau tersalah. Setelah itu bulan berikutnya itu saya maju kompre dan langsung turun penelitian, dan penelitian saya cuma kerja 1 minggu karena kebetulan saya ambil penelitian saya ambil kuantitatif, jadi saya cuma menyebarkan angket dan langsung saya ambil. Penyebaran angketnya itu pun juga saya berikan pada saat libur. Jadi sebelum sekolah-sekolah libur Natal waktu itu, langsung saya sebarkan. Jadi sambil guru-guru mereka di sekolah untuk sebelum mereka libur, sudah saya sebarkan angket. Jadi mereka isinya pada saat sebelum libur itu. Jadi saya melihat situasi-situasi yang dimana mereka lagi santai, sudah saya langsung gunakan waktu itu untuk saya sebarkan angket, sehingga 1 minggu saja saya proses untuk menghitung dia punya membahas hasil itu dari penelitian saya. Dan puji Tuhan waktu sekitar bulan Februari itu saya maju meja dan yudisium akhir dari Februari, tanggal 28 Februari saya wisuda. Wow, luar biasa ya. Jadi Anda studi itu juga terbilang cepat. Jadi yang Anda sebutkan tadi, apa yang sudah Anda tabur ya, mungkin berlaku di hukum tabur tuai begitu ya. Anda menabur ketika mengajar di Waropen itu, bahkan tadi Anda sebutkan juga Anda kurang dianggap begitu. Harusnya Anda dapat sekian, ternyata diberikan jauh di bawah itu. Tapi kemudian Anda bersyukur untuk itu ya, tetap semangat ya. Nah, kemudian akhirnya dampak yang Anda rasakan itu ya Tuhan juga pelihara Anda gitu kan. Ada hal-hal yang memang yang diberikan menjadi satu ya berkat buat Anda begitu. Nah, menarik ya sahabat literasi, karena kalau kita bicara tentang pendidikan di daerah Papua, Indonesia bagian timur ini mungkin sekarang sudah banyak perubahan. Kalau dulu tuh memang perlu banyak sekali perhatian-perhatian yang harus diberikan begitu. Nah, salah satunya adalah Pak Saifullah menunjukkan bahwa bagi dia yang penting masyarakat di situ bisa mengenyam pendidikan secara layak. Nah, ini dia kerjakan, meskipun tadi dia sampaikan bahwa ada hak-hak dia yang tidak diberikan juga oleh pemerintah setempat begitu, pemerintah di mana dia mengajar atau mungkin dia sekolahnya. Tapi intinya dia tidak mengeluh di situ, dia tetap berjuang dan akhirnya ada satu kesukacitaan yang dia dapatkan nih, dia bisa studi bahkan bisa menyelesaikan S2-nya dengan gratis dari biaya pemerintah. Nah, Pak Saifullah, pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Saifullah bisa lolos LPDP? Apakah persiapan Pak Saifullah itu cukup lama? Kalau lamanya berapa tahun? Monggo Pak. Oke, iya baik Pak. Itu yang tadi saya katakan awal, saya tuh orang yang paling mujur, ya. Paling mujur dalam arti untuk proses penerimaan beasiswa LPDP ini, saya orang yang waktu awal dapat informasi untuk tes LPDP, itu kebetulan saya tinggalnya di Waropen. Nah, kita harus lewat transport lagi, pesawat atau kapal laut ke Jayapura. Nah, jadi saya orang yang datang terakhir untuk daftar. Jadi semua sudah pada tutup pendaftaran. Tapi ketika saya datang, panitia bilang, ini sudah tutup. Tapi saya bilang saya dari Waropen, ini baru tiba. Mereka bilang, oh ternyata dari daerah yang jauh. Sudah, saya diterima untuk harus lengkapi persyaratan-persyaratan yang harus diminta. Pertama ya mungkin persyaratan ijazah 1, transip nilai, dan kita harus buat istilahnya kita menulis impian-impian kita ke depan, buat perubahan apa yang ke depan seperti apa. Itu yang diminta dari LPDP. Terus pas foto, materai, dan
ada sertifikat TOEFL, tapi waktu itu saya tidak diminta sertifikat TOEFL. Jadi Anda waktu itu, Anda ketika berangkat dari Waropen ke Jayapura, itu sudah bawa semua dokumen itu? Dokumen kebetulan saya sudah siapkan sebelumnya. Oke. Saya kan memang punya gambaran bahwa saya mau lanjut studi. Jadi saya sudah buat dalam satu dokumen, sehingga ya, artinya ketika Pak ada Sefle, program beasiswa apapun. Betul. Artinya Pak Sefle sudah ketika dapat informasi itu, Anda langsung memang sudah persiapan ya. Jadi ketika datang dan mereka Anda sebagai harusnya sudah tutup, mereka masih kesempatan, lalu mereka tidak terlalu lama kan melayani Anda kan, karena mereka sudah siapkan berkas-berkasnya begitu ya. Nah kalau mereka berapa tahun sebelumnya Anda persiapan? Kan tadi Anda bilang nih mungkin di Waropen mungkin sudah mau keluar nih kan, mau studi berapa tahun sebelumnya? Keluar dari tempat kerja waktu saya mengajar atau sudah di tempat studi yang baru? Enggak, maksud saya Anda kan pasti sejak beberapa tahun di Waropen kan sudah berpikir dong untuk studi lanjut. Sudah berpikir untuk studi lanjut kah? Apa memang ketika dapat informasi langsung Anda ini? Sudah. Nah berarti kan Anda sudah persiapan dong dokumen-dokumen. Anda sudah siapkan transkrip, ya kan? Memang itu kan sudah dipegang tuh. Sudah siapkan juga ijazah. Nah itu berapa lama? Ada setahun Anda persiapkan? Ketika saya selesai 2011, 2012, 13, 14, 4 tahun. Saya persiapkan itu dalam arti untuk 4 tahun ya. Wah, jadi sama literasi luar biasa lagi nih Pak Sefle ini, karena dia mempersiapkan diri 4 tahun, sudah bermimpi dia 4 tahun untuk studi lanjut, maka kemudian semua persiapan itu dia mencicil, dia persiapkan sejak awal begitu. Wah menarik ya. Oke Pak Sefle, ini hal yang memang penting untuk diketahui teman-teman. Nah, apa pesan-pesannya Pak Sefle kepada sebentar pesan-pesan. Pak Sefle sekarang setelah kembali selesai sekolah, apakah kembali ke Waropen atau kerja di mana sekarang? Puji Tuhan kembali waktu selesai dari studi di Jakarta, saya kembali ke Jayapura. Saya langsung memilih resign dari sekolah di mana saya dulu tugas. Karena kebetulan dari Waropen ya? Iya, dari Waropen, karena kebetulan ada beberapa guru yang sudah dikasih ke sekolah yang saya tugas waktu itu. Jadi saya resign dan saya sementara ini menetap di Kota Jayapura, dan saya kebetulan diterima sebagai pegawai negeri mengajar di SMP Negeri Muara Tami. Sekolah itu daerah luar biasa. RIPNG. Iya, tadi Anda di daerah jauh dari Jayapura, sekarang malah Anda bertugas dapat sebagai ASN lagi ya di Jayapura ya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Jadi Tuhan, saya sebagai ASN mengajar di SMP Negeri Muara Tami. Saya mengajar selain di SMP Muara Tami, saya juga mengajar di Universitas Cendrawasih sebagai dosen manajemen pendidikan di program manajemen pendidikan. Keren. Jadi Bapak guru dan Bapak dosen nih ya. Ngajar SMP atau SMA? Saya di SMP. Kalau di sekolah di SMP, kalau di kampus saya kebetulan dipercayakan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang mengajar di Universitas Cendrawasih. Oke, jadi apa yang Anda impikan ke depannya sebagai seorang guru SMP dan juga dosen saat ini? Apa yang Anda akan lakukan sebagai seorang dosen dan seorang guru SMP saat ini? Kedepannya apa yang mau Anda lakukan? Apa mimpi Anda nih? Mengerjakan apa buat adik-adik ini yang SMA dan SMP dan juga kuliah? Iya, baik. Kalau impian yang saya inginkan itu pertama ada perubahan di bidang pendidikan. Dalam arti kita akan bisa bersaing dan bisa menghadapi saingan pendidikan, apalagi saat ini dengan adanya COVID yang kita tahu bahwa ini bukan masalah bukan daerah lokal, tapi ini secara internasional. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti tatanan baru yang ada. Dalam arti persaingan di bidang pendidikan ya mau tidak mau ya ilmu-ilmu pengetahuan yang kita lihat sangat penting sekarang. Perubahan ini secara online ya mau tidak mau kita harus belajar ekstra, itu yang pertama. Nah, jadi mungkin ilmu yang saya miliki ya saya berusaha untuk semampu saya bekerjasama dengan teman-teman yang ada untuk kita melihat sistem-sistem pendidikan apa atau rancangan program-program apa yang bisa diterima dengan mudah secara lokal dan bahkan secara nasional dalam situasi saat ini.
Nah, jadi ada beberapa teman yang saya sudah komunikasi untuk kita merancang apa istilahnya yang mudah untuk digunakan di sekolah, bahkan di kampus untuk situasi saat ini seperti itu. Yang ketiga, angan-angan saya yang proses yang ketiga, angan-angan saya kalau Tuhan izinkan ke depan mungkin ada rencana mau buat yayasan, itu rencana saya, tapi di bidang pendidikan saja. Dalam arti mungkin sekolah begitu, tapi itu angan-angan yang saya masih dalam pergumulan berdoa seperti itu. Iya. Jadi sahabat literasi, menarik sekali, beliau ini punya 3 mimpi yang dia sudah sampaikan. Yang paling terakhir yang saya paling ingat adalah bagaimana dia berencana membuat satu yayasan di bidang pendidikan. Nah, harapan kita ini bisa terwujud ya Pak Sefle ya. Jadi sahabat literasi, Anda yang punya mimpi seperti beliau mungkin bisa berkolaborasi nanti. Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada kami dengan hubungi nomor WA dan juga nomor alamat medsos yang ada di layar Anda ini. Dan disampaikan kepada kami akan coba merespon sesegera mungkin. Nanti jika Anda juga ingin bertanya ke Pak Sefle, silakan ajukan kepada kami akan teruskan kepada beliau. Nah, Pak Sefle, satu lagi nih, apa pesan yang Anda mau sampaikan kepada anak-anak bangsa yang ingin sekolah tinggi seperti Anda yang punya mimpi untuk bisa sekolah tinggi, tapi mungkin mereka udah langsung minder karena faktor ekonomi tidak ada, nggak memadai, atau mereka berasal dari daerah pedalaman. Monggo Pak Sefle, sampaikan pesan Anda. Untuk pesan untuk adik-adik seluruhnya dan bahkan khususnya di tanah Papua dan Papua Barat, pesan saya jangan berhenti untuk bermimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan patah semangat ketika kita gagal di awal-awal tes kita. Yang ketiga, selalu belajar. Karena pendidikan dapat merubah semua karakter ataupun cita-cita, angan-angan, dan kita akan terbebas dari keterpurukan yang mungkin kita lihat kemiskinan di dalam dunia pendidikan. Untuk itu ya saya berharap kita semua bekerja sama dan jangan berhenti sampai di SMA saja, tetapi kalau bisa lanjut S1, S2, S3 dan bahkan mengejar profesi-profesi, dan harus maju dan semangat untuk membangun bangsa dan negara kita. Yang kedua, untuk membangun daerah kita di mana kita berada. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sefle. Kami dari Podcast Literasi Komunikasi menyampaikan sekali lagi salam sehat, salam terima kasih untuk waktu yang Pak Sefle berikan. Pada sahabat literasi, kami juga mengucapkan terima kasih sudah boleh pantengin terus podcast ini. Kami menyampaikan sekali lagi salam sehat, salam semangat. Saya Raja Nabi Tepulu. Another summer day is coming on our way.